Ya Rasulullah. Engkau merasa sudah cukup, tidak lagi memerlukan pendapatku, hanya dengan pendapatmu saja. Jangan merasa kamu sudah melebihi ilmuku, jangan merasa kamu sudah pinter dengan pendapatmu sendiri. Ini namanya santri nguntap namanya. Iya. Iya. Fa innaka tadillu. Dengan sebab kamu congkak dengan pendapatmu itu, kamu bisa tersesat. Ya. Man istaghna bi ra'yihi dhalla wa dhalla wa zalla. Barang siapa yang selalu mengandalkan pendapat dirinya sendiri, selalu ngerasa paling benar sendiri, merasa paling pinter sendiri, tidak minta pendapat orang lain, itu bisa tersesat. Ya, bisa terhinakan dan buazalla dan bisa tergelincir. Jadi nanti ada rekonfirmasi, ada cek dan recheck, ya, saling menegur. Ini perlu dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan terlalu yakin ini jalan yang benar, nanya dong apa salahnya. Pak, betul ini jalan menuju ke Garawangi? Oh ya betul, kan begitu. Jangan setil yakin aja. Kemudian idza istaghnaita bi ra'yika, apabila engkau merasa cukup dengan pendapatmu sendiri, hurimtal hidayata wal himayata, engkau akan terhambat, akan terhalangi untuk mendapatkan hidayah dan perlindungan dari bimbingan dan tuntunan. Li'annaka matalabtaha, karena engkau sebetulnya tidak mencari kebenaran. Wa ma dakhalta fi sababiha, dan juga engkau tidak masuk dalam sebab-sebab kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, ketika berdialog pun itu mencari pendapat orang lain, barangkali ada benarnya, bukan memaksakan pendapatmu supaya orang lain menerima pendapatmu. Udah salah dari awalnya, dari langkah awal udah salah. Ya, ujung-ujungnya bahsul masail, bertengkar. Ya enggak? Masa bahsul masail bertengkar? Bahsul masail itu masing-masing mencari pendapat-pendapat, alasan-alasan orang lain. Barangkali ada pendapat yang lebih baik, barangkali ada yang benar. Ya, jangan dipatok aku yang benar, lawanku salah. Nah itu dia. Taqulu ana mustaghnin an ilmil ulama, sampai-sampai engkau berani mengatakan dengan sombongnya, aku tidak perlu lagi ilmunya para ulama. Oh, kan main. Wis eleh kabeh lah. Udah kalah semua. Itu ada, saya sering mendengar dari ustadz-ustadz muda begitu tuh, yang baru cerdas tuh, ya gitu ada. Ya nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan.
wa tad'il ilma, mengklaim bahwa kamu sudah punya ilmu yang banyak. Ilmu nebuya wis kagogoan kabeh katrega. Ya wis baru modale katrega. Begitu. Tapi saya kan nggak marah, nggak, ya udah aja. Mas harus marah. Fa ainal ilm, fa ainal amal. Kalau kamu mengaku sudah punya ilmu pengetahuan, mana buktinya? Mana amalmu? Sebab orang berilmu kan dibuktikan dengan amalnya. Kamu ngaku bisa bikin sambal goreng, coba buktikan dong. Ternyata sambal gorengnya sepaje, ya kan? Kamu ngaku bisa menjahit, ternyata melencang-melencong jahitannya, ya kan? Bagaimanapun ya ilmu itu dibuktikan dengan amalnya dong. Suruh jadi imam sholat, bahasanya pas kul ya ayyuhal piruna bada buddha terjadi nggak? Terjadi. Ya kalau kamu tuh nggak yakin, udah bacanya yang pendek aja lah, inna a'tainakal kautsar, sama ikhlas saja. Jangan cari surat-surat yang belibet-belibet begitu. Mana ana abudu wala ana abud abada. Iya. Ya. Ma ta'thiru hadhihi da'wah. Lalu mana pengaruhnya pengakuanmu seperti itu? You are nothing, nggak ada pengaruhnya kok. Ma misdaquha, lalu mana pembuktiannya? Nggak ada kok. Mana apa? Innama tatabayyanu sihhatu da'waka lil ilmi bil amal. Semata-mata nanti kebenaran pengakuanmu bahwa engkau sudah memiliki banyak ilmu akan dapat jelas dibuktikan bil amali wal ikhlas, dengan amalmu dan keikhlasanmu. Wassabar, dan juga kesabaranmu indal balai, ketika kamu menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak terjemah langsung aja ya. Enak terjemah langsung aja kan, daripada utawi iki iku kan kader kan. Indal balai wa alla tataghayyara wa la tajza, di mana engkau tidak berubah dan kamu tidak panik, wala tasku, dan kamu tidak mengadu ilal khalqi, kepada teman-temanmu. Segala apapun ujian dan cobaan kau hadapi tidak merubah hidupmu, ajeg angger. Dan juga kamu tidak panik, tenang, damai. Dan juga tidak mengeluh kepada siapapun. Kalau kamu masih menceritakan kesulitanmu kepada orang lain, kurang makan cerita, sakit gigi saja cerita, patut dicurigai. Sebab bagaimanapun ketika engkau menceritakan, mengeluhkan penderitaanmu kepada orang lain, kesulitanmu kau ceritakan kepada teman-teman, itu sama dengan kamu komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man batha faqad syaka, barang siapa yang menyebar-nyebarkan penderitaannya kepada orang lain, itu sama dengan tidak menerimakan nasibmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, perlu saya jelasin dulu sebentar dulu. Ini kadang-kadang nggak ada masalah kamu dilahirkan dengan wajah yang tidak ganteng, nggak ada masalah.
Ya, kamu tidak akan minder, tidak akan kecil hati, tidak akan sengsara. Ya udah, ya Allah terima kasih. Wajahku pas-pasan, yang penting hidung ada bolongannya. Mata bisa melihat, kuping gak budek. Terima kasih ya Allah, terima. Selesai. Syukuri saja, alhamdulillah. Ya, yang penting wajahmu tidak menjijikkan orang. Ya, malah ada untungnya, membuat orang jadi kasihan. Iya. Selesai. Nah, sebabnya kamu menderita karena kamu tidak menerimakan pemberian Allah. Ya Tuhanku, kenapa harus terlahir tidak ganteng? Kenapa aku terlahir miskin? Ketika Anda menolak, itu akan tersimpan di dalam memorimu. Tetapi ketika engkau menerimanya dengan ikhlas, tidak akan tersimpan, selesai, dan tidak menjadi bahan penderitaanmu itu. Kalau kamu senang, terima saja yang Allah berikan kepadamu, syukuri saja. Sebab kalau kita mengikuti keinginan-keinginan, nggak akan pernah selesai, karena engkau selalu menginginkan apa saja yang belum engkau miliki. Betul nggak? Belum punya rumah, pengen punya rumah. Belum punya istri, belum punya anak, belum punya mobil, tidak akan pernah selesai. Akan menguras tenagamu luar biasa, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk memperoleh sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi apa yang sudah ada di tanganmu tidak pernah kau syukuri kok. Tidak pernah disyukuri. Padahal yang belum kau dapatkan pun sesungguhnya setelah kau bekerja siang malam pagi sore banting tulang peras keringat, setelah kau dapatkan, kesenanganmu tidak akan lama kok. Seperti anak saya merengek seminggu ingin beli sepuran Jepang, harganya mahal lagi. Merengeknya seminggu. Setelah saya belikan, dia senang, bergembira, main. Hanya 5 menit. Setelah itu minggir, main yang lain kok. Kamu punya istri juga begitu. Hanya 6 bulan main-mainnya. Setelah itu ngaku dah. Iya. Jadi gimana? Ya udahlah, yang ada syukuri saja. Iya. Kalau kamu ingin bahagia, syukurilah. Karena bersyukur itu adalah fenomena kebahagiaan kita. Kalau kamu ingin bahagia, bersyukurlah. Saya menganjurkan bersyukurlah supaya kamu bahagia. Ya. Lanjut selanjutnya lagi. Anta a'ma kaifa tad'il basar. Kamu ini sebetulnya masih buta wahai anakku. Kamu tuh masih picek. Atas dasar apa kamu merasa bisa melek? Buktinya masih sering milih, salah pilih kok. Ya, hanya karena mirip-mirip antara tembelek lantung sama dodol. Iya. Dodol sama tembelek lantung tuh, tembelek lantung kayak ayam ya. Bentuknya sama kan? Hitam agak coklat dikit kan gitu. Iya. Masih buta. Anta saqimul fahmi. Kamu itu sakit pemahamannya kamu. Kamu tidak pandai berpikir dengan akal sehat. Pikiranmu masih ada disorder. Ya. Fi mukhika ittirabat. Kaifa tad'il faham. Bagaimana engkau mengklaim bahwa kamu paham, kamu ngerti, tetapi dalam otakmu ada penyakit.
Dan seringkali kamu merasa paham, ternyata kamu belum paham. Kalau kamu belum paham, merasa paham, itu namanya gagal paham. Masih mending gagal paham apa mending salah paham? Terus gayanya salah paham diterangkan kepada orang lain, semakin tidak paham. Kamu kurang paham saja tidak akan bisa menerangkan kepada orang lain, apalagi salah paham. Kalau ada orang menerangkan kepada orang lain dan orang itu tidak paham dan kamu tidak bisa menerangkan dengan bahasa yang mudah sehingga orang lain paham, patut dievaluasi. Jangan-jangan kamu belum paham sebetulnya. Ya, sebab kalau sudah paham dibolak-balik tetap paham. Kan gitu. Kalau belum paham dibolak-balik tambah nggak paham sekalian. Ya kan gitu. Ya. Jadi artinya jangan dulu mengklaim kamu paham, kamu cerdas. Tar dulu. Nah, lalu gimana? Tub min da'wakal kadzibah. Segeralah kamu meminta ampun kepada Allah atas pengakuanmu yang bohong itu. Minta ampun aja, selesai udah. Ya Allah, aku minta ampun, aku bodoh, aku tidak paham. Malaikat mengasih pelajaran kepada kita ketika ditanya oleh Allah apa ini, apa itu, lalu jawabnya, wahai Tuhan kami bodoh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau engkau kasih tahu, aku tahu. Kalau engkau tidak kasih tahu, aku tidak tahu. Ya, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Artinya kami tidak tahu, maksudnya tidak ilmu. Malaikat jujur. Ya, setelah malaikat mengaku tidak tahu, lalu dia mengakui Adam lebih hebat, ya kan? Ternyata Adam hebat. Padahal di sekolah. Jadi padahal mah nanti tidak mungkin kau akan kususui terus menerus dong. Kalau sudah saja udah pasti ku lepas kok, ngapain? Ya, di saya nggak paham. Dia kan beli paham, pengen wis kadang ilmu nebuis kegugunan kabeh gitu. Ya udah. Gitu. Jadi maksud saya itulah, jadi ada etika berguru seperti itu. Kalau guru mengatakan tunggu masih belum selesai, sudah tunggu, jangan saku minter. Gitu. Ini dalam ilmu ruhaniyat masih begitu. Kecuali kalau ilmu fikih ngelawan juga boleh tuh mah. Ya ilmu fikih mah nggak apa-apa kok, biasa berbeda pendapat kok, betul nggak? Dan biasa bertengkar kan, ya dah fikih mah. Iya. Ya ilmu fikih mah Imam Zakaria, Imam Nawawi, mazhab Syafi'i berbeda pendapat kok. Nggak ada masalah, fikir. Semuanya dugaan. Silahkan seperti itu. Iltafat ila gharika. Fahina idin iltafata ila gharika. Silakan kamu melihat orang lain, silakan. Setelah kamu kenal Allah, silakan kamu berkenalan dengan siapapun. Sudah garis aman. Ya, kalau enggak nanti tergoda. Karena bagaimanapun pertemanan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kamu bergaul dengan orang-orang jahat, kamu bisa menjadi jahat kok. Makanya kalau pengen belajar benar, cari teman-teman yang benar. Jangan jauh dari para ulama sholihin, ya kan? Duduk bukan ulama aja, ulama sholihin, ulama amilin ya. Kalau orang berilmu banyak, tapi yang beramal nggak banyak kok.
Orang berilmu banyak nggak? Ya kalau yang beramalnya jarang. Yang beramal banyak, yang solehnya lebih dikit lagi. Ya pilih-pilih lah gitu. Alaika bijadati muradihi. Ya, alaika bijadati muradihi, tunjukkanlah kamu kesungguhan hatimu. Tujuannya apa yang jelas. Utlub sohbatahu fid dunya wal akhirah. Silakan ketemu teman lain, ketemu guru yang lain, silakan. Ya, bersahabatlah dengan dia fid dunya wal akhirah. Bersahabat itu dunia akhirat. Ini kalimat-kalimat begini nih sebetulnya ya mungkin banyak yang baca, tapi di di Indramayu ya ulamanya banyak. Ketika saya katakan yuk kita berzikir istighosah di laut bersama saya, kalau kamu ikut berzikir sama saya, ini sama dengan kontrak dunia akhirat. Sohbatahu fid dunya wal akhirah, kontrak dunia akhirat. Di sini kita bersama sampai akhirat kita bersama. Barangkali nanti kamu ini meninggal dunia, anak cucumu lupa ada yang mendoakan, akan ada teman-temanmu di sini yang mendoakan kamu. Kan begitu. Ini kan nggak paham. Betul nggak? Di laut juga sama kan. Semua anggota yang meninggal dunia mendapat kiriman Fatihah rutin dari teman-teman yang sudah naikkan kontrak dunia akhirat. Ya Pak Jamat. Iya. Apa yakin anak cucu mendoakan? Buru-buru mendoakan. Tanah wakaf yang sudah kau serahkan diminta lagi oleh anakmu. Bukan katanya ya. Jadi bekal orang tua dilorot lagi. Harusnya apa? Saya anak-anaknya dapat apa? Masa buat wakaf semua? Gitu kok. Waktu dia mondok mah minta dikirimin tiap bulan ya. Minta dibekalin. Orang tuanya tidak boleh bawa bekal. Kalau ada anak mendoakan orang tuanya, sudah untung setahun sekali, namanya haul. Betul enggak? Kalau haul tuh tiap minggu apa tiap tahun? Jadi ya itu juga anak yang cukup baik lah, setahun sekali ngirimin orang tuanya gitu. Kalau kamu mau nggak setahun sekali dikiriminya? Dulu kamu minta dikirimin tiap bulan kan? Nah, bayang orang tua pesantren di kuburan setahun sekali kirimannya. Itu udah anak soleh termasuk, udah mendoakan kok. Ya soleh setahun sekali. Solehnya setahun sekali aja. Oke. Alaika bittaqwa, dan kau juga harus merawat ketakwaanmu itu. Wat tajrid wat tafarrud amman siwa, harus murni, harus loyal ya. Jangan sampai engkau setia kepada selain Allah, amman siwa. Ya, setia, loyalitas hanya kepada Allah, jangan kau berikan kesetiaanmu kepada selain Allah. Alaika bil mahwi abadan, hapuskan selamanya itu. La tuthbit nafsaka fi syai', jangan biarkan nafsumu eksis dalam hal apapun. Merasa aku berjasa, merasa aku pinter, merasa aku hebat, merasa aku manjur, merasa dan sebagainya. Hilangkan itu semuanya. Illa fil awamir wan nawahi, kecuali kamu konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu ukuran kehebatanmu
sejauh mana engkau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Fa innahu huwa athbataka fiha, karena nanti Allah lah yang akan menetapkan kamu, ya, menghadirkan kamu, the present, ya. Ya rijalan, wahai orang-orang laki-laki, wa ya nisaan, wahai orang-orang perempuan, qad aflaha minkum maka nama'ahu, berbahagialah di antara kamu yang selalu bersama dengan Allah saja. Apakah sebesar dzarratan minal ikhlas, sebesar atom keikhlasan, dzarratan minat taqwa, seberat atom ketakwaan, dzarratan minas sabar, seberat atom kesabaran, wasyukur, dan seberat atom rasa syukur. Inni arakum mafalis, ya. Kalau tidak kau miliki itu semuanya, hanya secuil-secuil saja, maka aku melihat kamu semuanya pailit semuanya. Iflas itu artinya ketekoran semuanya, pailit, rugi, ya. Jadi jangan kepalang tanggung, tumpahkan segala keikhlasanmu, kesetiaanmu, dan buktikan jangan pernah bercerita tentang kesulitanmu kepada siapapun. Orang yang banyak cerita kesulitan itu Allah tidak suka, manusia juga nyemengit. Arane celak. Nah, ngerti celamit? Ya memang dia tidak bilang minta kepadaku, tapi karena dia cerita kesulitan kan sama dengan minta. Memang nggak minta sih, cuma cerita SPP anaknya belum dibayar, ya kan gitu. Kemudian kos rumahnya belum dibayar, buat makan besok nggak tahu. Kalau ada orang cerita begitu maksudnya apa? Ya pengen dikasih kan. Nah, sebetulnya kenapa? Karena dibalik keluhan-keluhannya itu ada satu kebimbangan dalam hatinya. Artinya kalau dia mengeluh itu langsung saja kepada Allah, dia nggak yakin bakal dikabul. Lebih yakin kepada manusia yang kelihatan duitnya. Penyakitnya di situ. Engkau sih ngapain priben Gusti Allah, ya. Lalu nanti bagaimana caranya Allah memberikan kepadaku? Nanti Allah uangnya dari mana? Jadi sesungguhnya intinya mah keraguan dalam dirimu itu, ya. Keraguan dalam dirimu yang begitu tebal, yang kadang-kadang kamunya tidak merasakan bahwa di dalam dirimu ada keraguan. Kamunya merasanya yakin-yakin saja. Benar. Ini sangat diperhatikan bahwa rasa keraguan, kebimbangan, kegelisahan, kecemasan, apalagi namanya itu was-was, ragu-ragu, sebetulnya ada satu, ya, binatang yang bersembunyi di belakang itu, namanya rasa takut. Rasa takut itu merupakan penyakit bibit, ya. Intinya takut. Di balik kamu ragu-ragu, bimbang, itu ada rasa takut di belakangnya, kamu tidak sadar sebetulnya. Dia tersembunyi di dalam dirimu itu, tersembunyi di belakang rasa cemasnya kamu itu, ada takut. Dan itu yang membuat kamu tidak pernah tenang. Yang membuat kamu tidak pernah tenang itu dua sebetulnya, takut dan sedih.
Makanya dua sifat pokok itulah yang Allah hapuskan untuk para wali-walinya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Nanti rasa sedih apa munculnya? Yaitu menimbulkan sakwa sangka, rasa sedih, cemas, sedih, gundah, apalagi banyak dah. Itu di belakangnya adalah kesedihan itu. Ya, dua sifat itu kita hilang, semuanya hilang, karena semuanya itu anak beranak dari dua sifat itu. Kalau warna ada berapa warna pokok? 12. Dari berapa itu kamu bisa bikin berjuta-juta warna kan? Itu gabungan antara ini kamu itu. Jadi perasaan yang paling pokok itu rasa takut dan segala macam. Merasa tidak puas, khawatir besok tidak makan, sampai akhirnya semua yang kamu takuti belum pernah terjadi. Nanti kalau saya sakit nanti berobatnya bagaimana duitnya? Sakit aja dulu. Baru nanya berobatnya dari mana? Yang belum sakit sih. Betul nggak? Belum sakit. Nanti anak saya kalau sudah kuliah nanti biar dari mana? Yang anak masih SD sudah mikir ke sana gimana? Jadi kita menghamburkan rasa kita yang tak ada guna, buang-buang energi semuanya itu. Kalau orang berpikir seperti itu, orang goblok atau orang pintar? Orang bodoh. Ya, bodoh tuh adiknya dungu lah dikit. Iya. Oke.